Salam sehat, salam bahagia. Alhamdulillah kita bisa bersua di sini di acara perdana dari acara Bingkai Patra Part 1. Nah, apa itu Bingkai Patra? Tentu Pak Lek, Bude, Om, Tante bertanya-tanya apa itu Bingkai Patra. Bingkai Patra adalah semacam ngaji, semacam jagongan, semacam diskusi tipis-tipis yang membahas tentang persoalan-persoalan yang cukup simpel tapi cukup juga menggelitik di kalangan masyarakat saat ini. Telah datang di studio kami. Nah, ini sosok yang senyumnya itu tipis-tipis, terus kumisnya juga tipis-tipis, sudah terkenal di masyarakat Pati, di kalangan budayawan, di kalangan penyair, juga di kalangan aktivis penggerak literasi. Siapa lagi kalau bukan Mas Juna? Selamat malam teman-teman ya, yang ada di studio maupun di dunia maya, ada di rumah saat mendengarkan ini, dimanapun pemirsa menonton, kapanpun dan dimanapun. Perkenalkan, nama saya Junaidi ya, nama lengkapnya. Mungkin pada tapian dipanggil Juna. Itu ceritanya waktu itu kan dia di Semarang, nama saya itu Junaidi, saya perkenalkan Junaidi juga, panggilannya Junaidi. Nah, teman-teman malah kemudian Juna wae gitu. Juna saja ya, biar produk ketok sangare gitu. Siapa ngerti, siapa tahu nasibnya itu memberi Chef Juna TV gitu. Karena gitu. Amin. Kemudian tadi pertanyaan terkait udah ya, perkenalan tadi ya. Perkenalannya cukup sekian, itu nama saya itu. Kemudian lebih jauh ya, saya hanya sebagai pedagang saja dan menghormat sebuah pojok baca gitu awalnya. Jadi buku-buku yang sudah saya kumpulkan itu di Kobar gitu ya. Kobar itu apa? Kobar itu sebuah warung saja, Pak. Warung. Namanya Warung Kobar. Dulu angkringan Kobar namanya. Nah, di Facebooknya juga Kobar gitu. Nah, itu dari dibanding saya sebenarnya itu lebih terkenal Kobar di dunia maya. Jadi Kobar itu berteman dengan banyak seniman, nggak tahu kalau di balik Kobar itu ya cuma orangnya seperti ini gitu. Jadi Kobar sendiri itu berdiri sejak tahun 2018 di Semarang waktu itu, dengan membawa semangat itu. Kemudian saya pulang karena pandemi 2019. Nah, karena banyak buku yang sudah saya koleksi, bacaan-bacaan yang sudah saya koleksi dulu waktu di kos, akhirnya saya bawa pulang. Dan karena pandemi sudah cukup membuat bingung, sehingga nggak bisa kemana-mana, iseng-iseng saja itu waktu itu scroll gitu di media sosial. Kemudian ada sebuah tempat yang kiranya itu pas buat bikin semacam kedai gitu untuk baca, untuk ya ngopi dan ngobrol-ngobrol santai. Nah, akhirnya Kobar waktu itu beralamat di Ngagel, dan sampai sekarang masih doakan masih bisa eksis sebagai sebuah kedai yang mungkin menawarkan sesuatu yang berbeda, nggak cuma hidangan perut tapi juga hidangan otak gitu. Untuk teman-teman yang mahasiswa di Jogja mungkin, atau di luar, atau yang literasi atau mungkin pertumbuhan literasinya itu pesat, itu bukan hal yang ambigu di masyarakat ya.
Ya pertama kali memang saya punya koleksi banyak buku, dan sayang ketika buku itu hanya saya tumpuk atau tidak berguna gitu. Karena buku sastra atau buku novel atau puisi itu kan ketika sudah dibaca itu kemanfaatannya sudah selesai, karena kita sudah meresap nilai dalam sastra itu, bukan buku teori atau buku-buku yang notabene ada buku-buku yang untuk acuan belajar dan sebagainya. Jadi dengan semangat itu sebenarnya Kobar itu ada hadir dengan nuansa baru, dengan buku-buku dan diskusi, karena waktu itu memang saya sendiri sebagai pendiri Kobar itu hanya ingin dalam masyarakat Pati, sebenarnya mahasiswa ataupun pelajar di Pati umumnya, ketika pulang selesai mahasiswa atau mungkin merantau kemana yang di lokasi sana atau mungkin di perantauan itu cukup sangar gitu di perantauan, namun pulang tidak membawa dampak apapun dalam masyarakat gitu. Jadi sederhana saja, apa yang kami inginkan itu sederhana saja. Jadi sebuah kedai kopi yang memang di situ sangat demokratis karena warung kopi, apapun gagasan, apapun usulan, kemudian kita tambah dengan buku-buku. Harapannya anak muda ketika pulang itu nggak selesai hanya berkoar-koar tanpa melakukan aksi apapun, tanpa melakukan mengkritik itu tanpa harus kemudian tanpa melakukan apapun kayak di daerahku itu nggak bisa buat seperti ini dan sebagainya, atau dibuat seolah-olah itu disepadankan dengan di perantauan, itu nggak mungkin bisa ketika kita tidak mau melakukan sesuatu. Jadi waktu itu banyak teman-teman mahasiswa yang datang karena mungkin waktu itu pandemi, sehingga dalam jangka waktu yang lama juga saya juga berusaha untuk ngompori gitu ya, ngompori atau ngajak ngobrol diskusi. Berarti ini tukang kipas ini Mas. Makanya namanya Kobar ya. Makanya namanya Kobar. Kobar itu berarti mengobarkan jiwa-jiwa yang mengkobarkan sudah mulai lelah kan. Betul. Itu ya benar-benar Mas. Nah, terus kira-kira apa hubungannya Kobar dengan Patra itu, Patra literasi? Iya. Jadi gini. Kemudian kegiatan kita sudah masif, berjalan dengan masif sekali karena 1 minggu sekali. Dari 1 minggu itu ada kegiatan diskusi, ada penulisan, ada pasar gratis, yang itu tidak lepas dari membawa nama-nama Kobar. Kemudian saya sendiri selaku yang mendirikan Kobar itu merasa terganggu, kiranya seperti itu, karena niat kami itu bergerak dengan embel-embel kedai kopi Kobar. Bayangkan itu, ketika diletakkan atau diketahui masyarakat luas, itu kan ada asumsi-asumsi yang tidak benar ketika harus ada yang asumsi membesarkan nama Kobar atau mungkin meremehkan Kobar dan sebagainya. Nah itu saya hindari, karena saya sendiri juga memang membuat atau mendirikan Kobar itu hanya sebagai sampingan saja, bukan untuk misalkan hidup saya dengan istri, enggak. Karena Kobar itu sangat terbuka, misalkan bawa kopi sendiri ke sana, bikin kopi, ya nggak apa-apa. Nggak gila Mas? Ya enggak. Karena itu bukan profit oriented, bukan semata-mata itu. Kami hanya misalkan bisa membayar kontrakan waktu itu dan numpang makan, tempat tinggal, itu sudah cukup bagi kami. Jadi boleh ya bawa kopi sendiri? Bawa kopi sendiri boleh. Itu dimasakkan apa? Ya, dibikin sendiri. Tak kira dimasak. Itu malah luar biasa. Biasanya yang di situ yang jaga yang sering nyapu-nyapu juga dibikinkan seperti itu. Jadi sering teman-teman itu bawa kopi, terus kemudian, Mas, aku ada kopi dari sini misalnya. Oh ya, sekalian tak gawe ya, gitu biasanya. Gawe 2 atau 3. Buat tes kopi itu dari Toraja ini. Gitu. Kopi Gayo. Nah, hubungannya itu dengan Patra sebenarnya. Waktu itu sudah terkumpul ada sekitar 6 atau 7 orang pemuda. Kemudian ada asumsi yang berkembang dalam masyarakat, mungkin 1 atau 2 yang tidak mengerti apa yang sedang
kami lakukan di situ, di kedai itu. Kemudian cukup demokratis lah saya sebagai pelaku di situ yang pertama-tama, volunteer pertama untuk membuat sebuah nama yang itu mandiri, bukan dari atau bukan nginduk pada kobar atau bukan nginduk pada satu orang atau dua orang gitu. Jadi itu 6 sampai 7 orang waktu itu diminta memutuskan nama, usul nama gitu. Ada grup WA waktu itu, ada beberapa nama. Kemudian Patra itu sebenarnya juga ide saya itu mengusulkan nama Patra gitu. Nama Patra itu saya pribadi yang mengusulkan, ada beberapa nama juga yang dari yang lain. Kemudian 7 orang itu menyetujui nama itu menjadi Patra. Nah, nama Patra waktu itu akronim. Nah, karena untuk mengkobarkan lagi, untuk mengobarkan jiwa semangat kedaerahan atau kelokalan di masing-masing remaja itu, karena waktu itu juga anak Pati Utara semua, akhirnya Patra itu dipaksa untuk menjadi akronim Pati Utara. Nah, tapi sebenarnya Patra itu, saya sendiri menamakan Patra itu artinya itu pantas. Itu dari bahasa Sanskerta. Dari bahasa Sanskerta. Itu punya filosofi ya, kita sebagai seorang remaja atau mungkin pemuda yang bergerak di bidang apapun itu selalu memantaskan diri. Ketika jadi mahasiswa pulang juga memantaskan diri kepada masyarakat. Jadi sarjana juga memantaskan diri menjadi seorang sarjana itu bagaimana di masyarakat dengan bidang-bidang masing-masing dari yang dikuasai oleh teman-teman itu. Jadi nggak berhenti sampai dia berpendidikan atau punya pengalaman banyak di komunitas ataupun di pergerakan-pergerakan di perantauan, tetapi harus membawa dampak yang baik untuk kampung halaman seperti itu. Jadi itu juga itu tante-tante, om-om, pak lek, bule, adik-adik semuanya. Jadi untuk menangkal rasan-rasan tonggo itu tadi ya, kok beberapa orang kumpul terus ini itu akhirnya dirumuskan itu tadi yang nama Patra itu ya. Jadi dari singkatan ya itu ya. Bisa singkatannya apa itu Mas? Patra itu ya. Patra itu dipaksa untuk menjadi akronim, sebuah akronim Pati Utara. Tapi sebenarnya pemuda Pati Utara waktu itu. Tapi saya sebagai pengusul nama Patra sendiri itu mengartikan, yaitu dari bahasa Sanskerta namanya pantas, artinya itu pantas. Nah, ketika kemarin ada beberapa usulan, misalkan kalau misalkan kok Pati Utara itu sebuah akronim di Pati Utara, nanti di Pati bagian mana itu merasa nggak perlu untuk misalkan berupaya untuk ikut gabung atau ikut membagi sesuatu di Patra sendiri. Nah, itu. Jadi Patra kembali lagi pada akronim, kembali lagi pada arti yang sebenarnya itu pantas. Sangat menarik sekali ya, berarti ya memang biar ini menjadi milik semua umat gitu loh, tidak dibatas di wilayah Pati Utara saja, karena menjadi menjadi sesuatu yang bisa mengobarkan semangat juang anak-anak muda sekarang untuk gemar membaca, untuk menebar kebaikan-kebaikan. Diseruput dulu Mas biar tidak panas kabeh ini wedang uwu, ini salah satu wedang tradisional, ini kita harus bangga dengan wedang uwu. Dan jangan lupa acara ini juga disponsori oleh kopi dengan merek Cap Mbok Jum. Wah, ini kopi khas atau hasil dari produksi pesantren Al-Badriyah, santri-santri pesantren Al-Badriyah. Tentang rasa dan aromanya ya biasa-biasa saja, karena jika kopi yang menjadi menarik adalah namanya sebenarnya Mbok Jum. Kalau kopinya sama. Oke Mas Junah, ini juga saya mau tanyakan, kapan ya kira-kira? Ya, tadi kan sudah ceritakan latar belakangnya, tapi secara khusus belum disampaikan kapan dan bagaimana literasi Patra itu terbentuk. Terbentuknya itu kira-kira kalau ulang tahun itu tanggal piro ngono lho Mas ya. Kira-kira itu kapan itu Mas kira-kira Patra itu?
diskusi yang masif itu sendiri itu pertama kali kami laksanakan di Kobar waktu itu, yang dengan Kobar itu pada tanggal 21 November. Nah waktu itu kan ada tur buku, namanya tur buku, launching buku itu satu tur kota dari anak-anak Kudus waktu itu. Kemudian karena saya kenal dengan beberapa yang ada di situ, awalnya enggak di Pati Utara, enggak di sekitaran Payu atau Pati itu enggak, di Koseti itu enggak. Jadi karena untuk menggait atau mungkin memperkenalkan diri bahwa di sekitaran Koseti atau Tayu sendiri itu ada acara seperti itu ya, ada acara launching buku atau bedah buku. Nah itu pada tanggal 21 November 2020 waktu itu. Nah itu kami sepakat bersama dengan teman-teman bahwa itu sebagai hari jadi gitu, hari lahir lah Patra. Waktu itu belum bernama Patra, belum bernama Patra, belum ada nama Patra waktu itu, masih ada nama TVM kami yang sederhana itu Pojok Baca, Kobar Baca itu. Tapi itu sudah ada sekretariatnya atau tempat nongkrongnya itu ya? Ada, sudah. Di warung Kobar tadi. Di angkringan Kobar itu. Menarik sekali nih ya Mbak ya. Om Tante Pak Lek, saya ngantuk, mau wis turu. Saya melek. Kita lanjut ya sambil santai aja. Ini Mas, ini pertanyaan dari Pak Hukim ini sebenarnya tadi di WA ke saya. Mau nanya ini, bagi pemuda bagaimana sih caranya bergerak bareng di bidang edukasi, literasi dan sosial? Ini tadi Pak siapa tadi itu WA ke saya, mau nanya ini nih, bagaimana Mas, bagi pemuda itu ya, khususnya bagi pemuda-pemuda itu bagaimana caranya agar pemuda itu bisa bergerak bareng di bidang edukasi, literasi dan sosial. Pokoknya bisa berbuatnya positif lah gitu, tidak berbuat yang aneh-aneh itu Mas. Ya kalau dari saya sendiri, itu kenali apa yang menjadi kemampuan kita, potensi diri kita, potensi dalam pemuda itu. Kemudian kita wajib untuk berkolektif atau berkelompok untuk mencapai tujuan ke masyarakat. Karena misalkan sendiri itu terlalu menyedihkan lah ketika berjuang sendiri di masyarakat itu. Ketika berkolektif kan ringan. Nah, berkolektif itu kemudian membahas, mencari gagasan, membahas isu dan sebagainya, dan kemudian nggak sampai hanya di pembahasan, tapi kemudian langsung terjun apa yang harus kita lakukan ke masyarakat. Misalkan untuk anak-anak dan untuk mengurangi gadget itu bagaimana kita ajak, misalkan bercerita atau mendongeng. Untuk remaja-remaja yang sukanya HP-an atau mungkin game yang terlalu berlebihan, kita ajak nonton bareng dan diskusi film misalkan. Ya hal-hal yang semacam itu yang ringan-ringan, kita bersosialisasi atau mungkin ngajak mereka untuk berinteraksi, jagong, sambil kemudian mencari cara atau mencari celah bagaimana kita bisa ikut andil, ikut membimbing mereka atau mempelajari mereka untuk tidak sebegitu dengan HP gitu loh Mas. Ketergantungan, kecanduan dengan game gitu, dengan game. Iya, adalah lebih banyak. Iya Mas, ini benar berarti ya. Yang menariknya tadi itu bisa saya tangkap bahwa memang berjamaah itu diperlukan. Ya. Jadi sebuah kebaikan kalau tidak dilakukan bersama-sama, kalau tidak diatur ya, tidak diatur, dimanage dengan baik, itu akan kalah dengan kejahatan atau hal-hal yang bersifat negatif tapi terkoordinir dengan baik dan dimanage dengan baik. Jadi itu memang benar Mas. Berjamaah, kemudian lagi siapa ya? Berjamaah, menyebut asma Allah, saling asa, saling asih, saling asuh. Ini tambah dalil sama tuku mati. Benar Mas. Berjamaah seperti kata Bang Iwan Fals. Terus kemudian dengan berjamaah tadi saya tangkap ini yang menarik, interaksi. Ini gimana ini Mas?
ini kan hal yang sangat susah sebenarnya ketika kondisi pemuda atau anak-anak yang sudah parah lah kecanduan gadget itu ya. Anak saya itu sampai mendelik terus gitu, saya matanya tuh mau keluar itu. Saking sudah kecanduan game. Tapi kemudian mengarahkan mereka untuk berinteraksi ini ada kiat-kiat khusus ya kira-kira. Dikasih permen atau dikasih apa itu anak-anaknya itu biar bisa berinteraksi dengan yang lain ini. Ini sesuai pengalaman di Kobar sebenarnya. Di Kobar itu kan ada wifi juga ya, ada wifi, kemudian wifi-nya itu ya cukup lancar waktu itu karena 200 bulannya itu 200 lebih gitu, 5 MB lebih lah gitu kecepatannya. Waktu itu saya turunkan menjadi setengahnya, saya turunkan. Kalau misalkan ditanya, yo mas wifi-nya elek, ayo ibu ngerti aku gitu, kemudian diajak ngobrol. Waktu itu saya selalu ngomong gini, besok itu ada pasar gratis. Terus kemudian besok itu ada diskusi, datang ya. Waktu itu seperti itu, datang ya gitu. Kemudian saya tahu 1 atau 2 orang itu suka dengan musik. Saya berusaha untuk bagaimana caranya ada gitar di Kobar, ada gitar akhirnya. Kemudian mereka menyanyi dengan gitar. Nah, kami menarik mereka itu dengan gitar itu, mereka suka dengan gitar, saya mengalihkan dengan gitar. Malah ketika itu yang game itu cuma 1 atau 2 orang dan ditinggalkan gitu, ya asik mereka nyanyi gitaran gitu, musikan. Jadi saya biar rodok kendu di HP-nya itu ya, cari keasikan yang ada interaksi antar teman gitu loh, ada keasikan, ada kata Gusba itu kan sesuatu yang orang itu bisa nyaman atau mencari kebahagiaan lewat maksiat misalkan. Bagaimana ketika kita itu berada dalam sebuah kebaikan dan nyaman dan dapat kebahagiaan juga, kita menawarkan itu walaupun mungkin dalam hukum ya nggak tahu misalkan gitar itu bagaimana, tapi niat awal itu seperti itu. Kemudian ada acara, ketika ada acara waktu itu yang mengisi itu selalu ada kata-kata Kaneman Duku Sedih ya, anak-anak itu yang ngisi, yang nyanyi, kemudian gitari gitu. Kemudian beberapa lagi yang sering game itu di pasar gratis juga datang milih-milih, juga ikut nganterin baju bekas atau nganterin ikut ya, pokoknya sudah ikut kami lah waktu itu, ikut mensukseskan pasar gratis waktu itu ya, dengan sedikit demi sedikit. Nggak bisa ketika main game terus kemudian dimarahin, HP-nya diminta dan sebagainya malah jadi musuh ya. Pelan-pelan kita dalami ya, kadang takut aku raiso main game Mobile Legends ya dan sebagainya. Dengan pendekatan itu saya sendiri itu waktu itu punya harapan mereka pasti akan rotok kendu misalkan untuk masalah di game gitu. Misalkan mereka ada hobi olahraga, selalu yang tak tanyakan enggak volley, ya volley enggak gitu misalnya gitu. Jadi mengalihkan mereka dikasihkan game itu. Ada yang ketika sendirian tak ajak ngobrol, adik-adik dulu tak ajak ngobrol. Ada beberapa mahasiswa yang hampir akhir ya, mahasiswa akhir tinggal skripsi malah canduan main game juga banyak. Jadi waktu itu ya memang ya itu saya berperan sebagai nama angkringan itu. Jadi senengannya yo ngobong-ngobong gitu. Kobar ya, kebaikan mungkin ya, yang nilai kebaikan gitu. Iya, seperti itu. Iya, yang saya bisa ambil respon. Jadi ketika si anak tadi bertanya, baru kemudian terus berlanjut pertanyaan itu, jawaban dan pertanyaan saling interaksi di situ. Jadi ini pinter nih, koyok paribasan kono mancing kakap bangi teri lah itu. Jadi lakukan yang kecil tapi kemudian memicu efek domino yang bagus, dan efek domino yang seperti itu kemudian menggerakkan teman-teman tadi yang mulai yang sudah parah kecanduan HP itu bisa beralih mencari kepuasan-kepuasan yang lain. Jelas kepuasan di dalam rumah, bukan kepuasan di luar rumah.
lewat olahraga tadi Mas ya, terus lewat musik yang memang bahasanya bahasa universal, dan rasa ingin tahu, kemudian ya itu sedikit demi sedikit ketergantungan terhadap gadget itu mulai berkurang. Oke Mas, itu menarik sekali. Ada beberapa lagi nih yang sudah masuk ya. Ini Mas, ada yang menanyakan apa saja bidang literasi yang masih relevan pada saat ini. Ya, ini juga banyak yang bingung, literasi itu apa sih? Literasi itu apa? Meyuk buku tok, maca buku, nulis ngoten. Nah, ini mohon diberikan pencerahan karena banyak sahabat-sahabat kita, tante bule yang di rumah ini bertanya-tanya apa sih sebenarnya literasi itu, dan bidang literasi apa sih yang masih relevan dengan konteks kekinian. Kalau literasi sendiri itu tidak melulu baca tulis ya. Saat ini baca tulis, buku dan sebagainya itu yang mungkin awam menilai itu pekerjaan yang menjemukan atau kutu buku lah, misalkan seperti itu. Tapi literasi saat ini sudah mencapai pada inklusi literasi, jadi keberlanjutan literasi. Misalkan kita membahas soal buku yang di sana membicarakan soal pertanian misalkan, tidak hanya selesai pada buku itu, kemudian ada tindak lanjut dalam sebuah literasi. Nah, saat ini juga ada literasi digital, ada literasi numerik dan macam-macam itu yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, yang tersentuh dalam masyarakat mungkin saat ini juga literasi digital itu, yang sekarang apapun didigitalisasi, kemudian banyak orang yang bisa dimanapun tempat bisa mengakses itu. Kemudian hadirnya dapat perpustakaan online, ada web digital yang begitu marak untuk pembaca, kemudian banyak lagi. Dan di Patra sendiri merespon itu, kami belum lama ini ada tim di Patra Dokumenter dengan akronim PAPDOK ya. Biar kayak ini ya, biar kayak apa judul film lah. Gitu. Kayak apa, pihak-pihak yang dokumenter yang sudah besar-besar itu. Iya. Itu jadi tidak terlepas dari hanya baca tulis saja. Literasi itu tidak pekerjaan yang tidak yang menjemukan, bukan, tapi ketika kita ada satu buku dibuat acuan untuk melakukan sesuatu yang edukasi, yang kreatif misalkan, itu juga bagian dari literasi. Gitu. Inklusi literasi itu menarik sekali ya, karena dulu itu saya cuma pahamnya literasi itu yang baca buku. Ternyata memang benar ya bahwa buku itu menjadi jendela dunia, menjadi sebuah pusat informasi. Kemudian dari informasi yang kita tangkap tadi, kita bisa kembangkan ke aplikasi-aplikasi yang real ya, seperti pertanian, informasi dari buku tentang pertanian. Kemudian tidak hanya berhenti di situ, kemudian berkarya di bidang pertanian, seperti itu, sampai itu tadi, sampai ke digital, sampai macam-macam tadi. Ternyata sangat luas sekali ya literasi itu Mas ya, literasi itu. Makanya kok akhirnya sekarang ini booming apa literasi, di sana ada literasi, di literasi. Saya kira itu semacam terasi gitu Mas. Terasi yang buat bumbu masak itu, ternyata literasi itu ya itu ya.